Baik hadirin azanillahu insyaallah acara akan kita mulai di pagi hari ini. Dengan hormat kami persilakan kepada Ustadzuna Al-Ustadz Ami Nurbait STBA Hafidhullah Ta'ala. Kami persilakan Ustadz. Silakan Ustadz. Cek bismillah. Oh. Cek bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Sudah Wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Ustadz istirahatnya di malam tadi, khususnya di kota Tasikmalaya? Masya Allah. Tasik lebih adem dari Jogja. Lebih adem dari Jogja Ustadz? Iya. Alhamdulillah. Karena AC-nya nyala terus. Anak kira emang. Kalau cuacanya sendiri gimana Ustadz? Asli cuacanya sendiri sama Sleman? Nampaknya lebih adem juga dari Jogja. Lebih adem Tasik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, juga tadi mungkin Ustadz sudah banyak mencicipi beberapa kuliner Tasik nih. Gimana khas di Tasikmalaya sendiri Ustadz? Nah, saya itu nggak ngerti yang khas yang mana. Khasnya apa ya? Karena panitia belum cerita kalau ini khas Tasik. Nah ini dia nih, belum nyobain kali Ustadz ya. Nanti mungkin harus khas nyobain. di sini apa saja? Ada nasi TO ya. Nasi. Kemudian ada apa lagi? Ada seblak Ustadz. Apa? Seblak. Seblak Ustadz. Oh, seblak. Kalau nasi TO mungkin makan beratnya. Kalau seblak ini cemilan-cemilan ya Ustadz. Ada apa lagi? Ya, Tasik khasnya? Serabi mungkin ada juga Ustadz. Serabi manis. Serabinya di sini pakai oncom juga Ustadz. Oh. Kalau tadi nasi TO itu tutuk oncom juga Ustadz nasi. Insya Allah Ustadz harus cobain ya. Nanti kita bilang panitia. Masya Allah. Siap Ustadz. Baik Ustadz, di pagi hari ini juga tentunya kita akan membahas dengan tema yang sangat penting, tentunya dengan menjaga keluarga kita, khususnya dari hal ribawi atau hal-hal yang diharamkan dalam muamalah. Nah Ustadz, kita juga mungkin sudah nggak asing ya dengan Al-Ustadz ini karena beliau lulusan dari dari UGM di tahun 2006, jurusan teknik nuklir. Nah ini kenapa bisa sekarang Ustadz ahli di bidang khususnya muamalah ribawi? Ceritanya gimana Ustadz? Apa hubungan antara nuklir dengan riba? Nah gitu itu dia Ustadz. Sampai lulus, sampai menjadi asisten ini ya Ustadz ya? Sama-sama panas kayaknya. Sama-sama panas, nuklir dan riba. Ya, alhamdulillah. Jadi kami berkeyakinan ilmu itu tidak bertentangan ya, antara ilmu dunia dengan ilmu agama. Memang ada ilmu yang bertentangan sehingga tidak akan mungkin itu bisa digabungkan. Contohnya ilmu sihir dengan ilmu agama itu nggak mungkin bisa digabungkan. Sebab ilmu sihir itu kekufuran, sedangkan ilmu agama itu iman. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, setan itu kafir gara-gara mengajarkan sihir. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Sulaiman tidaklah kafir, tapi setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada umat manusia. Sehingga ada satu ilmu di mana kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar di situ bisa menyebabkan orang keluar dari Islam, itulah ilmu sihir. Di sini kan tidak ada ya, universitas sihir tidak ada. Jurusan sihir apa ya? Enggak ada jurusan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk ilmu yang lain seperti ilmu dunia pada umumnya, baik ilmu ekonomi atau ilmu perdagangan atau ilmu matematika, ilmu IPA dan seterusnya, itu ilmu dunia secara umum tidak akan bertentangan dengan ilmu agama. Sebab agama ini Allah jadikan rahmatan lil alamin. Maka semua bisa mendapatkan pengaruh baik dari agama itu. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya, apakah Anda sudah merasa mendapatkan manfaat rahmat dari agama ini? Sudah belum? Kelas berapa? 1 SMP.
Apa manfaat yang Anda dapatkan sebagai seorang muslim? Dapat THR. Alhamdulillah, Masya Allah. Apakah Anda sudah merasa dapat rahmat dengan adanya agama ini? Jangan sampai bilang belum. Allah kasih hidayah kepada kita dengan aneka hidayah yang bisa kita rasakan dalam kehidupan nyata. Ibadah kita benar, muamalah kita benar, dikasih penjelasan mana yang halal, mana yang haram. Ketika kita nggak punya hidayah semacam ini, nggak ada bedanya dengan binatang yang nggak ngerti mana bagian yang halal, mana bagian yang haram. Makanya Allah sebut orang kafir itu seperti layaknya binatang. Alladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am fannaru mathwal lahum. Orang-orang kafir mereka makan dan menikmati kehidupan dunia sebagaimana layaknya al-an'am, sebagaimana layaknya binatang. Sapi itu nggak pernah tahu ini sapi, ini rumput mubah atau rumput riba. Sapi bisa bedain nggak? Tidak. Sapi juga nggak bisa tahu, kambing juga nggak ngerti ini rumput halal atau rumput tetangga. Maka manusia yang punya hidayah sebagai orang yang mukmin, dia tahu ini halal, ini haram, ini mubah, ini riba. Sehingga ketika dia tahu, kehidupannya akan lebih tertata dengan rapi. Dalam kehidupan berkeluarga juga seperti itu. Anda bisa simak ya, kondisi bagaimana yang dialami oleh negara-negara non-muslim yang ada di Eropa, di Amerika dan seterusnya. Prakteknya kan bukan nikah yang banyak. Dia punya pasangan, tapi pacar. Berhubungan badan layaknya binatang dan tidak pernah ada ikatan pernikahan. Seneng kumpul, benci pisah, selesai. Dan rusak suasana seperti itu. Kebayang nggak misalnya lingkungan kita jadi kayak gitu, Pak? Sehingga ada putri-putri kita atau saudari perempuan kita atau mungkin keluarga kita zina sama lelaki yang lain, tiba-tiba punya anak, terus lelakinya pergi hilang tanpa tanggung jawab, seperti layaknya yang terjadi di negara-negara kafir. Kita nggak pingin seperti itu. Walhamdulillah, kaum muslimin diatur oleh Allah. Kalau kamu pingin punya keturunan yang bernasab, ada jalurnya. Melalui apa? Akad pernikahan yang sah. Sehingga yang membedakan manusia dengan binatang apa? Kalau manusia punya jalur nasab, binatang iki bapaknya mana, ini bapaknya siapa? Tidak tahu. Itulah salah satu di antara pengaruh rahmat syariat ini. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan diri kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang sadar akan aturan syariat sehingga kita bisa beraktivitas dengan rapi dan tertib di alam ini. Nah, sebagai wujud untuk mensyukuri nikmat itu, maka sudah selayaknya kita pelajari. Karena mensyukuri itu bentuknya, mensyukuri syariat itu bentuknya adalah dengan mendekat kepadanya. Allah telah turunkan syariat ini dan Allah jadikan, Allah ridho untuk dijadikan sebagai agama kita. Wa raditu lakumul islama dina. Kelas berapa, Mas? Kelas 7. Kamu ridho enggak Islam sebagai agama? Hah? Ridho, apa buktinya? Apa buktinya? Mau sholat, mau tunduk kepada aturan Islam. Itulah bukti kalau kita ridho kepada ajaran Islam. Dan kita juga senang mempelajarinya. Maka belajar tentang bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara tohara yang benar, itu sebagai konsekuensi kita ridho Islam sebagai agama kita. Sebab agama kan bukan sebatas identitas ya, bukan sebatas identitas, tapi agama adalah perilaku kita yang sejatinya. Sehingga kamu siapa? Saya seorang muslim. Buktinya apa kamu muslim? Oh, saya menjalankan syariat Islam. Untuk bisa menjalankan itu tahap awalnya belajar. Makanya jika kita ridho Islam sebagai agama kita dan kita nyatakan dalam ikrar, raditu billahi rabba wa bil islami dinan,
Saat kita ridho Islam sebagai agama, maka saya mempelajarinya dan saya berusaha untuk mengamalkannya sebagai konsekuensi kita senang dengan agama ini. Wallahu a'lam. Wah, jadi memang Ustadz dasarnya senang dengan agama, ridho, dan tadi dari teknik lukir baru mempelajari muamalah khususnya di bidang riba Ustadz ya. Ya, kalau materi muamalah itu sebenarnya masalah gesekan saja. Jadi ceritanya begini. Sudah tahu ceritanya belum? Belum Ustadz. Oh belum. Ya. Saya bekerja di sebuah lembaga swasta, ya, media UFIT. Ya, UFIT. Sebelum ada UFIT TV. Jadi dulu kita menyebutnya UFIT Ins. Perusahaan namanya UFIT. Belum ada UFIT TV waktu itu. 2010 saya bergabung dan saya diminta untuk menjadi bagian konten. Akhirnya ada sebuah majalah yang diterbitkan oleh Yayasan UFIT, namanya majalah pengusaha muslim. Majalah pengusaha muslim yang khusus membahas masalah materi muamalah dan ekonomi bisnis. Di majalah pengusaha muslim saya ditunjuk sebagai bagian litbang, penelitian dan pengembangan, dan tugas saya ketika itu adalah membuat kurikulum. Sehingga edisi ini nanti bahas apa, edisi berikutnya bahas apa. Itu yang bertanggung jawab untuk buat kurikulum, saya yang bertanggung jawab dengan berdialog, berdiskusi dengan para narasumber. Para asatidzah yang ahli dalam masalah muamalah rata-rata belum pulang. Ustadz Irwandi masih di Timur Tengah, Ustadz Arifin Badri juga belum pulang, beberapa asatidzah yang lainnya masih kuliah di Timur Tengah. Lalu selesai jadi silabus, dari kurikulum dan silabus saya kirim ke mereka. Jadi saya bertugas untuk membagi materi-materi itu. Ustadz Irwandi bahas ini, Ustadz Arifin bahas ini. Kita waktu itu belum ada WA ya, adanya email. Saya email mereka, saya kirim email ke mereka. Lalu mereka ngirim artikel yang sudah mereka tulis. Pertama kali saya yang membaca sebelum yang lain. Sehingga sebelum dicetak saya belajar dulu. Walhamdulillah. Saking rutinnya seperti itu selama beberapa tahun, ya walhamdulillah sedikit-sedikit ketularan dari tulisan mereka. Lama-kelamaan terbiasa membaca referensi yang mereka gunakan. Ustadz ini kalau nulis referensi kan ada referensi ya, catatan kaki. Saya simpan referensi-referensi itu sambil dipelajari. Walhamdulillah jadinya terbiasa untuk membuat tulisan seputar masalah muamalah. Lalu bertepatan dengan sekitar tahun 2016 ya, ada banyak sekali gerakan-gerakan anti riba. Itu kan nyebar di mana-mana. Mungkin Anda tahu ada MTR, ada PTR, ada NTR, tanpa riba, anti riba, kan banyak sekali ya. Di Tasik ada nggak dulu? Ada. Namanya apa? X riba ya? X Bank juga ada. X Bank ya? Di Tasik apa namanya? Hah? PGR. TPR. TBR Ustaz. Tasik bebas Tasik riba. Bebas riba, Masya Allah. Dan namanya bermacam-macam. NTR itu notaris tanpa riba. Ya, itu kumpulan para notaris dan saya sempat masuk di grup WA mereka. Kemudian ada yang paling besar kan MTR, masyarakat tanpa riba. Ada WTR, wanita tanpa riba. Masya Allah. Sehingga semuanya ingin bareng-bareng untuk menolak riba. Nah, cuman saya melihat kayaknya kok belum ada buku yang secara spesifik membahas masalah riba. Akhirnya saking seringnya kita bersinggungan dengan teman-teman yang sudah pernah terjebak riba, transaksi riba kemudian gagal, lalu ada yang punya utang besar di bank-bank ribawi. Saya sendiri alhamdulillah nggak punya pengalaman di situ, tapi sering dapat cerita dari mereka. Maka saya bertekad bagaimana kalau mereka diberi panduan. Akhirnya kami tulis satu buku, judulnya Ada Apa Dengan Riba. Itu buku sebenarnya hasil dari sebuah kajian akbar ya, yang membahas tentang masalah riba, dan saya siapkan sebuah artikel kecil
Lalu saya kembangkan, alhamdulillah jadilah sebuah buku yang tadi kita sebutkan. Dan di beberapa masa ketika anti riba itu masih sangat aktif, 2016, 17, 18, kurang lebih selama 3 tahun. Buku Ada Apa Dengan Riba beredar lebih dari 15.000 eksemplar. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari situlah kemudian kita jadi banyak berinteraksi dengan para pengusaha, dan sifatnya hanya mereka punya kasus, lalu kami carikan jawaban-jawaban dari para ulama atau para asatidzah, dibuatkan artikel. Ya, jadi kegiatan itulah kemudian kita lebih sering bersinggungan dengan materi muamalah. Jadi enggak ada yang istimewa di sini ya. Masya Allah. Berarti itu posisinya Ustadz sedang kuliah di Madinah Ustadz ya? Di 2010. Jadi yang lebih tepat tuh Madinah International University. Oke. Nah, itu kantor pusatnya di Malaysia. Ya, sehingga saya tidak berangkat ke Madinah untuk belajar, tapi saya belajarnya di Indonesia. Masya Allah. Makanya beda dengan yang LC. Bukan AIM ya Ustadz ya? Nah. Iya. Ya. Bukan apa? Saya tidak kuliah di UIM, UIM ya UIM. tapi kuliah di Mediu, Madinah International University. Kurikulumnya sama. Betul. Dan gelarnya juga sama, BA, BA. Bachelor of Art. Masya Allah. Nah Ustadz, terima kasih Ustadz untuk ceritanya ya. Jadi sudah terbangun lagi dasar-dasar Ustadz tentunya bisa bersentuhan dengan tema muamalah atau tentang riba ini. Nah ini karena balik lagi ke tema kita Ustadz, dengan keluarga bahagia tanpa riba. Kalau tadi ribanya Ustadz bilang panas, keluarga bahagianya ini kan berita yang baik. Kita mau mulai dari yang berita baiknya dulu atau yang berita panasnya dulu nih Ustadz, enaknya? Berita ribanya atau keluarga bahagianya dulu gitu Ustadz? Perlu kita perkenalkan dulu tentang riba. Berarti panas dulu. Anda ya? keberatan nggak memahami riba? Ya? Sudah siap ya? Mengenal sesuatu yang haram kan nggak dilarang ya? Betul Ustadz. Maka ada ungkapan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan tapi agar bisa menjauhinya. Faman lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Karena siapa yang tidak tahu mana yang benar mana yang salah, bisa jadi dia terjerumus ke dalam kesalahan. Ini pernah dilakukan oleh sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman. Hudzaifah Ibnul Yaman. Apa gelarnya Hudzaifah Ibnul Yaman? Gelarnya sahabat Hudzaifah apa? Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah Ibnul Yaman pernah menyampaikan, kanan nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair. Masyarakat banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amaliyah-amaliyah sunnah. Bagaimana sunnahnya ini, amal terbaik seperti ini apa, gimana doa ini dan seterusnya. Wa sa'altuhu anisyar. Tapi Hudzaifah ini anti mainstream. Beliau justru bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Keburukan apa saja yang harus saya hindari? Kata Hudzaifah, makhafatan ayyudrikani. Karena saya takut saya terjerumus ke dalam keburukan itu. Masya Allah. Jadinya kita mengenal keburukan itu bagian dari konsekuensi ketika kita ingin mengenal kebaikan. Makanya ada banyak sekali ulama yang menulis buku khusus membahas masalah keburukan. Seperti kitabnya siapa? Adz-Dzahabi. Beliau punya buku judulnya Al-Kabair. Al-Kabair itu isinya apa, Pak? Kumpulan dosa-dosa besar. Atau Al-Haythami Az-Zawajir, itu juga isinya kumpulan dosa-dosa besar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya buku judulnya Masail Jahiliyah. Isinya kumpulan budaya-budaya jahiliyah yang perlu untuk ditinggalkan oleh kaum muslimin, walaupun bisa jadi dilestarikan oleh sebagian orang. Dan masih banyak yang sejenis dengan itu. Termasuk Kitabut Tauhid. Anda sudah pernah baca Kitabut Tauhid? Judulnya saja sudah pernah? Sudah ya? Walaupun judulnya saja ya. Apa isi dari Kitabut Tauhid? Kitabut Tauhid isinya daftar kesyirikan. Judulnya Kitabut Tauhid tapi isinya kitab syirik. Karena penulis menyebutkan
praktek-praktek kesyirikan yang ada di masyarakat. Ya, seperti jimat, kemudian menyembelih untuk selain Allah dan seterusnya. Sehingga mengenali hal yang buruk itu penting. Nah, ada sebagian di antara hal yang buruk itu perlu rincian, terutama untuk dosa-dosa besar. Riba ini kenapa saya tulis dengan rinci? Sebab kasusnya banyak di masyarakat. Sehingga kita perlu tahu, kalau kayak gini itu kenapa disebut riba? Ada alasannya. Nah, disitulah yang menjadi latar belakang kita, kenapa kita perlu belajar sesuatu yang buruk. Karena dia bisa saja berpotensi kita terjebak ke dalamnya sementara kita tidak sadar. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Nah, itu tadi dari penjelasan tentang riba, dan kita mempelajari riba untuk kebaikan, walaupun kita mempelajari keburukan tadi Ustaz ya dari riba itu. Nah, kalau untuk ancaman-ancamannya sendiri dari riba Ustaz, ketika kita juga tentunya ingin keluarga yang bahagia dengan tema kita. Bicara ancaman tentang riba sangat banyak ya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali mendengar, apalagi yang sudah sering bergabung dengan komunitas-komunitas anti riba. Kita sebutkan sebagian di antaranya. Ada 5 fase kehidupan, di mana di 5 fase kehidupan ini orang yang makan riba atau yang pelaku transaksi riba mendapatkan ancaman dari Allah. Pertama, ketika di dunia. Apa ancaman pemakan riba dan pelaku riba ketika di dunia? Hartanya dibinasakan. Apa dalilnya? Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Dan tidak akan ada orang yang pengen hartanya dibinasakan. Sampai dikatakan oleh Ibnu Daqiqil Aid bahwa riba itu mujarab menghasilkan kemiskinan. Jadi di zaman Ibnu Daqiqil Aid hidup sekitar abad 7 Hijriah. Beliau menyaksikan ada banyak kasus orang yang mereka hidup bergelimang dengan riba, ternyata ujung hidupnya jadi jatuh miskin. Ujung hidupnya jadi orang yang melarat, itu banyak. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan yamhaqullahu riba. Allah membinasakan riba. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma aktsara ahadun minar riba illa wa kana akhiru amrihi ila qillatin." Setiap orang yang memperbanyak harta dari hasil riba, maka Allah akan jadikan akhir dari kehidupannya akan menjadi ila qillah, menjadi miskin. Miskin di sini bukan dalam arti hartanya hilang 100%. Bisa jadi dia tidak bisa memanfaatkan hartanya. Ya, coba. Oh, silahkan mendekat. Ada anaknya mau ke ayahnya. Baik, kita lanjut ya. Masya Allah. Jadi ketika orang memperkaya dirinya dari riba, Allah jadikan miskin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ada 2 cara Allah membinasakan riba. Yang pertama, bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah hilangkan hasil riba itu dari tangan pemiliknya. Allah buat hartanya hancur, usahanya bangkrut. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Walaupun orang kaya raya dijadikan miskin dalam sekejap, bisa enggak? Bisa? Mudah bagi Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tidak bisa memanfaatkan harta itu. Au bi alla yantafi'a min malihi. Allah jadikan dia tidak bisa memanfaatkan hartanya. Sehingga ketika dia tidak bisa memanfaatkan hartanya, walaupun jumlahnya banyak tapi tidak bisa melayani dirinya. Saya teringat sebuah kasus ya, yang pernah diceritakan oleh salah satu kawan di Bojonegoro, Jawa Timur. Katanya kejadiannya ada di Mojokerto, Jawa Timur. Ada orang yang dia ini suka keluar rumah nggak pakai baju.
Bapaknya mungkin sudah usia 60 ke atas. Cuman pakai celana pendek sambil keliling-keliling kampung, nggak mau pakai baju. Sambil teriak-teriak, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Menyebutkan aneka harta yang dia miliki. Dan anaknya malu kalau bapaknya seperti itu, kayak orang gila gitu. Langsung dicari, dibawa pulang. Gak lama nanti keluar lagi seperti itu. Apa yang terjadi setelah dicari tahu, ini kenapa orang kayak gini? Kemudian ada informasi bahwa yang bersangkutan itu memang orang kaya. Dan dia usahanya adalah BPR, ya, Bank Peribaan Rakyat. Ya. Nah, dari usaha itu dia bisa punya rumah, dia punya kendaraan, dia punya ini. Andaikan hasil usahanya dipakai untuk beli baju, Pak, kira-kira cukup nggak? Satu rumahnya penuh baju. Tapi kenapa dia nggak mau pakai baju? Itu bukti dia punya tapi tidak mau menggunakan. Allah jadikan hidupnya dalam posisi apa? Tidak bisa memanfaatkan harta. Karena harta yang sejatinya bukan yang kita simpen. Harta yang sejatinya itu apa, Pak? Yang termanfaatkan. Bapak punya duit cuma disimpan di bank, hanya bisa dilihat angkanya. Apa Anda bisa makan? Enggak, duit itu enggak bisa Anda makan. Tidak bisa Anda konsumsi. Maka orang kalau cuma punya harta hanya disimpan di bank, jadi sebuah rekening, hanya kelihatan angkanya, dia tidak bisa manfaatkannya. Karena itu Nabi SAW menanamkan sebuah kesadaran tentang hakikat dari harta. Kata beliau, yaqulu ibnu Adam, mali, manusia selalu mengatakan, ini hartaku. Wa hal laka mim malika ya ibnu Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu itu hanya ada 3 kemungkinan. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Apa yang kau simpen itu bukan hartamu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pinter koleksi Tupperware misalnya ya, penuh dengan Tupperware lemarinya, segelnya belum dibuka, itu harta atau bukan? Hah? Harta atau bukan? Bukan. Harta. Suaminya mau pakai dimarahin. Masya Allah. Jadi ada orang yang pinter nyimpen tapi dia nggak pernah menggunakan. Orang koleksi mobil mewah, mobil bagus, ditaruh di ruang tamu, Pak. Dikasih apa ini? Batas, dikasih pengaman, jangan dinaikin. Lah memang fungsinya apa? Kendaraan kayak gitu, motor ya, ditaruh di ruang tamu, tulisi dilarang naik. Ini kan motor salah fungsi. Padahal dia diproduksi untuk ditunggangin. Tapi ada orang yang dia punya kendaraan cuman disimpan. Buat apa? Ketika hujan, sayang mobilnya kehujanan. Lebih baik orangnya masuk angin daripada mobilnya kehujanan. Pernah ada orang kayak gitu? Hah? Mobilnya baru dicuci, hujan. Udah dimasukkan ke dalam garasi. Dia mau keluar, sayang mobilnya kehujanan. Mending orangnya yang masuk angin. Subhanallah. Makanya tolong miliki prinsip ya. Harta kita harus melayani kita, bukan kita yang melayani harta. Jangan dibalik. Makanya jangan dikira, Pak, orang kaya itu dia dilayani. Bisa jadi orang kaya itu melayani binatangnya. Dia punya piaraan-piaraan yang kaya, yang mewah ya, yang mahal, sehingga dilayani. Pelayanan dia terhadap binatang melebihi pelayanan dia terhadap dirinya sendiri. Masya Allah. Kemarin saya lihat video, ada orang yang ngerawat koki sekarat mau di malam hari jam 12 malam. Manggil dokter itu. Manggil dokter. Sampai jam 12 malam dia nggak tidur, sampai jam 2 baru selesai. Hanya untuk merawat koki yang mau sekarat.
terus nggak jadi mati katanya. Subhanallah. Seperti itukah harta yang sejatinya justru kita yang melayani harta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala terkadang mencabut kemampuan hamba dalam menikmati harta. Salah satunya adalah dia diberi keterbatasan oleh Allah untuk menikmatinya. Apalagi mohon maaf Pak, yang namanya harta haram. Harta haram itu nerimanya takut, nyimpennya takut, makainya juga takut. Pernah nggak Anda menjumpai orang yang ketakutan ketika nerima harta? Koruptor itu takut Pak. Perasaannya dipenuhi dengan rasa takut. Saat dia nerima harta, Mas nanti kita ketemu di sini ya. Janjiannya di mana? Bukan di kantor, di warung makan. Tengok kanan kiri ada nggak orang yang melihat, jangan-jangan nanti di video terus diviralkan. Sehingga dia takut untuk menerima. Setelah menerima takut, nyimpennya takut nggak? Takut. Takut apa? Diaudit. Nyimpennya takut, waktu make, mau dipakai mau belanja, takut juga. Di mana nikmatnya merasakan harta? Kalau semuanya serba dihantui dengan rasa takut. Makanya harta yang buruk akan memberikan hasil yang buruk. Fase yang kedua ketika di alam kubur, Allah memberikan hukuman bagi pemakan riba dalam bentuk berenang di sungai darah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang mimpi Nabi SAW. Di mana beliau melihat dalam mimpi itu ada orang yang berenang di sungai darah, lalu setiap kali dia menepi dilempari batu oleh orang yang berada di pinggir sungai sampai masuk ke mulutnya, terus dia balik lagi ke tengah, berenang lagi ke tepi, terus seperti itu sampai kapan? Ila ayyasha Allah, sampai waktu yang Allah kehendaki, nggak tahu kapan. Dan ketika Nabi SAW tanya sama malaikat, siapa mereka? Malaikat memberikan jawaban, hum akilur riba, mereka adalah para pemakan riba. Fase ketiga ketika dibangkitkan dari alam kubur, Allah jadikan orang yang memakan riba, mereka dibangkitkan dalam kondisi seperti manusia kerasukan, sehingga dia nggak bisa berjalan normal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Orang yang makan riba, dia tidaklah bangkit dari alam kubur kecuali seperti bangunnya orang yang sempoyongan karena kerasukan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yuhnaq. Memakan riba itu akan dibangkitkan di hari kiamat seperti orang gila yang sempoyongan. Padahal dia belum dihisap. Ini baru dibangkitkan dari alam kubur. Yang keempat, ketika di padang mahsyar. Ada apa ketika di padang mahsyar? Ditantang perang oleh Allah. Seperti dalam ayat yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasuli. Kalau kamu tidak mau meninggalkan riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada keterangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, yuqalu yaumal qiyamati li akil riba khud silahaka lil harbi. Besok di hari kiamat pemakan riba itu akan ditantang, khud silahaka lil harbi, ambil senjatamu, kita perang. Baik, di padang mahsyar itu yang dibutuhkan hamba apa Pak? Coba bagian belakang. Apa yang dibutuhkan oleh orang ketika di padang mahsyar? Ya, ada hadiah juga Ustaz. Ada 2 buku dari Ustaz ya nanti. Syafaat. Apa? Dapat perlindungan. Dapat bidadari. Nanti dulu, belum waktunya ya. Intinya di padang mahsyar orang membutuhkan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, syafaat dari orang yang diizinkan oleh Allah. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika orang butuh kasih sayang Allah, tapi dia ditantang perang oleh Allah. Ibarat seorang anak mau pulang butuh kasih sayang bapaknya,
Begitu mau mendekati rumah, bapaknya sudah berada di depan rumah, bawa celurit, bawa senjata. Berani mendekat, lihat ini apa. Maka demikianlah bahayanya orang yang makan riba. Yang kelima, ancaman neraka. Wa man 'ada faulaika ashabun nar. Siapa yang balik lagi untuk melakukan transaksi riba, maka dia adalah penduduk neraka. Di 5 fase kehidupan ini semuanya enggak ada yang nyaman. Mulai dari hidup di dunia, ketika di alam kubur, di akhirat banyak fase. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari jerat-jerat riba. Nah, Masya Allah. Terima kasih kembali Ustadz. Nah, ini ancaman-ancamannya di setiap fase kehidupan ya, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Nah Ustadz, kalau pelaku ribanya sendiri, karena kita masih banyak bertanya-tanya juga, siapa aja sih yang juga terpengaruh dengan ancaman-ancaman riba ini, baik itu mungkin tadi pelakunya ataupun keluarganya juga Ustadz, yang kita bahas di pagi hari ini. Apakah juga akan mendapatkan dari keburukan-keburukan riba ini sendiri Ustadz? baik, dalam setiap kegiatan maksiat, siapapun yang terlibat di situ, maka dia turut mendapatkan dosa. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa Allah melaknat 10 hal karena khamr. Allah melaknat 10 hal karena khamr. Yang pertama, khamrnya itu sendiri. Yang meti anggur, yang meres, yang memeram, yang mengantarkan, yang menuangkan, yang menjual, yang ini, yang dan seterusnya, sampai yang minum. Semua deretan ini dilaknat. Yang menikmati berapa orang? 1. Yang minum. Tapi untuk bisa minum khamr itu kan butuh proses panjang. Semua yang terlibat dalam proses ini dilaknat. Coba. Jadi satu perbuatan maksiat, ada banyak orang yang mendapatkan dosa disebabkan karena mereka turut serta melakukannya. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu, hadisnya riwayat Muslim, Jabir pernah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba. Yang beri makan itu siapa? Nasabahnya, yang ngasih tambahan bunga. Wa katibahu, yang nyatet transaksinya, notaris. Akad itu dicatatkan di mana? Di notaris. Wa syahidai, dan 2 saksinya. Sehingga yang menikmati mungkin yang makan 1 orang, tapi yang lain turut mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan keluarganya yang mereka dinafkahi dari hasil riba? Misalnya dinafkahi oleh orang tuanya yang kerja di lembaga ribawi, dinafkahi oleh orang tuanya yang mendapatkan bunga ribawi dan seterusnya. Apakah juga memberikan pengaruh di sana? Hal yang perlu disadari bahwa semua maksiat itu memberikan dampak buruk bagi kita. Semua maksiat memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan penyebab kenapa daging itu bisa membusuk. Jadi dulu orang punya daging dibiarin saja Pak, dalam waktu lama enggak busuk, tidak rusak. Tapi ada sebuah perbuatan maksiat sampai menyebabkan ini daging jadi busuk. Maksiatnya siapa itu? Maksiatnya siapa? Bani Israel. Nabi SAW mengatakan, laula banu Israila lam yahbath at-ta'am wa lam yakhbuz al-lahm. Andaikan bukan karena ulah Bani Israel, maka makanan tidak akan jadi basi dan daging tidak akan jadi busuk. Pelanggaran Bani Israel itu kemudian dihukum oleh Allah dalam bentuk makanan itu dibuat busuk sehingga tidak bisa tahan lama. Maka kita punya makanan kalau tidak ditreatment dengan baik, tidak di kulkas atau di freezer atau diapain, jadi gampang rusak. Baik.
Hal yang sama juga bisa terjadi pada skup yang lebih sempit. Kalau tadi kan bicara seluruh umat, pada skup yang lebih sempit misalnya terjadi pada siapa Pak? Terjadi pada keluarga. Mungkin enggak dalam sebuah keluarga itu jadi tidak nyaman gara-gara penuh dengan maksiat? Jawabannya sangat mungkin. Allah kasih hukuman di keluarga itu, jadi sering berantem, suasana enggak nyaman, walaupun penuh dengan fasilitas, tapi enggak bisa enak, enggak bisa tenang. Baik Pak, coba Anda bayangin Pak ya, dalam sebuah kendaraan AC-nya full dingin, suhu 16 minus di bawahnya, ya, anginnya full, drivernya suami, penumpang sebelah kirinya istri, berantem. Kira-kira di mobil itu rasanya adem atau panas? Hah? Kenapa? Panas dingin ya. Luar dingin, dalam panas. Karena dua orang ini berantem. Sebuah rumah meskipun full AC, tapi kalau isinya nggak ada yang akur, yang ini nggak cocok sama yang itu, yang ini nggak cocok sama yang itu. Kadang anak nggak cocok sama ibu, sama bapak, ibu nggak cocok sama menantu, ini nggak cocok sama itu. Akhirnya saling nggak cocok. Kira-kira kalau ketemu akur nggak? Nggak nyaman. Walaupun dalam sebuah rumah yang ber-AC. Terus gimana itu Pak? Bisa jadi salah satu di antara sebabnya adalah harta haram yang dimasukkan ke dalamnya. Bisa jadi salah satu sebabnya adalah harta haram yang dimasukkan ke dalamnya. Karena itulah dulu sebagian ulama, kalau mereka lagi punya masalah dengan anaknya, lagi punya masalah dengan istrinya, dia justru evaluasi diri, muhasabah. Maksiat yang mana yang aku lakukan kok sampai terjadi seperti ini? Itu ulama. Jadi saat dia punya masalah dengan keluarganya, evaluasinya adalah ini pasti gara-gara maksiat yang aku lakukan. Karena maksiat akan memberikan pengaruh di sana. Termasuk salah satunya adalah transaksi riba, makan riba dan seterusnya. Kalau kemudian kehalalan nafkah gimana? Bagi pelaku jelas itu haram. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari harta haram layak untuk dapat neraka. Maka waspadalah, kita pingin jangan sampai keluarga kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Anda jadikan mereka itu suci jasadnya. Dengan cara apa? Hanya diberi asupan yang halal. Maka kalau kita berbicara tentang perintah Allah bagi seluruh para suami, qu anfusakum wa ahlikum nar, lindungilah dirimu dan keluargamu dari neraka. Tugas pertama adalah kasih asupan yang benar sama mereka. Kamu katanya pengen melindungi istrimu dan anakmu dari neraka, maka kasih asupan yang benar kepada mereka sebagai upaya kita untuk melindungi mereka dari neraka. Semoga nanti mereka jadi orang baik dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, siapa di rumahnya yang masih panas suasananya? Nggak ada ya, insya Allah. Baik, nah Ustaz, dari kita juga mungkin alhamdulillah terjauh dari riba. Bagaimana kalau memang kita sudah pernah terjun ke dalam riba dan mungkin barang-barang yang sudah kita beli dan itu masih kita butuhkan, bagaimana sih cara membersihkan dari riba itu sendiri? Baik, kalau berbicara tentang konsekuensi ya, ini kan tadi kita bicara kasus, sekarang kita bicara berkaitan dengan konsekuensi bagi mereka yang sudah berkasus. Hasil dari riba, rumah, kendaraan, villa, apalagi keluarga simpanan misalnya, dan aneka fasilitas yang lainnya. Itu terus gimana Pak solusinya? Apakah harus kita sedekahkan semuanya? Mungkin saya bisa bagi menjadi dua ya. Pertama, bagi orang yang mengumpulkan. Yang kedua, bagi orang yang membayar riba. Beda ya. Bagi pemakan dan pemberi
riba. Itu beda. Sekarang saya bahas terlebih dahulu bagi pemakan riba. Pemakan riba itu siapa? Pertama, mereka yang punya kegiatan memberi utang ke orang lain, lalu nanti ada tambahan. Bahasa kita rentenir atau pemilik bank emok, ya. Di sini namanya apa? Bang Emok, Ustaz. Bank emok. Ya. Pemilik bank emok. Ya. Kalau di daerah Pekalongan namanya bank tongol. Di Jogja namanya bank pelecit. Intinya bank yang nggak punya ATM, itu lebih berbahaya daripada bank yang punya ATM. Nah, dia kerja dari situ lalu dapat hasil dari situ, dapat tambahan dari situ. Atau misalnya dia sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan riba. Nah, untuk orang jenis seperti ini, maka bagaimana status hartanya tergantung sejak kapan dia tahu itu riba. Kalau dulu dia nggak tahu, saya tahunya ini bukan riba ya Pak, ini halalan thayyibah, ya. Makanya saya kumpulin dalam jumlah banyak. Dia nggak ngerti kalau itu riba. Lalu setelah mendapatkan banyak pencerahan, dia jadi mulai sadar, oh ternyata yang selama ini saya kumpulin adalah riba. Sejak tahu, harta yang dia dapatkan sejak tahu tidak boleh diambil. Dia hanya boleh mempertahankan harta yang dia dapatkan sebelum tahu hukum. Karena harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, batasannya adalah sejak kapan orang itu tahu hukum. Jadi misalnya si A kerja di dunia riba selama 30 tahun. Sudah? Setelah itu dia tahu penjelasan bahwa apa yang selama ini dia kerjakan adalah riba di tahun ke-31. Maka hasil yang dia dapatkan selama 30 tahun halal untuk dia miliki. Tapi hasil di tahun ke-31 seterusnya terlarang untuk diambil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Siapa yang telah mendapatkan keterangan dari Rabbnya, fantaha, lalu dia berhenti untuk melakukan transaksi riba, falahu ma salaf, maka dia berhak untuk menikmati harta yang dia miliki di masa silam sebelum tahu hukum. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Sehingga kalau ada orang yang telah berhasil mengumpulkan riba dalam jumlah banyak dulu sebelum dia tahu, silakan dimiliki. Nah, setelah dia tahu, sejak kapan dia tahu, hasil itu terlarang, ya. Berarti mending nggak mau tahu aja Pak ya. Ini beda ceritanya. Kalau nggak mau tahu, aslinya dia tahu. Makanya ada sebagian orang yang nggak mau mendengarkan kajian-kajian riba. Takutnya apa? Tahu. Padahal dia sudah tahu. Cuman nggak ngerti detailnya saja. Dan orang seperti ini lebih berbahaya karena dia sudah tahu tapi tidak mau tahu. Yang kedua, bagi orang yang menjadi korban riba, misalnya nasabah KPR, contoh yang lain, nasabah leasing ribawi, atau aneka hasil transaksi riba yang lainnya. Itu rumah, itu kendaraan, boleh enggak dipertahankan? Karena ini kan didapatkan dari hasil KPR ya, dari hasil transaksi riba. Baik. Sebelumnya tolong bedakan dua hal ini ya. Yang nanti kami sampaikan adalah jawaban bagi orang yang sudah berkasus, bukan ajakan bagi orang lain untuk berkasus. Paham ya? Baik. Bagi mereka yang sudah pernah punya rumah hasil KPR, kendaraan hasil leasing ribawi dan seterusnya, semua itu halal untuk dia miliki. Alhamdulillah. Berarti kalau kayak gitu saya tak KPR. No, itu salah ya. Itu salah. Sebagai contoh kayak gini ya. Misalnya ada orang berzina, terus dinikahkan. Itu sah nggak nikahnya Pak? Jawabannya sah. Nikahnya sah. Wah, berarti kalau gitu tak zina saja biar dinikahkan. Ini gagal paham yang terlalu jauh ya.
Kita sedang memberi jawaban untuk orang yang sudah berkasus, bukan mengajak orang lain untuk berkasus. Paham ya? Baik. Sehingga yang kami sampaikan tadi, apa sih status rumah hasil KPR? Ya halal bagi pemiliknya. Apa status mobil bagi konsumen leasing ribawi? Halal bagi pemiliknya. Nah terus itu dosa riba, ini hasil dari transaksi yang pernah dia lakukan. Dosa riba dengan ini dua hal yang berbeda. Dia punya tanggung jawab gimana caranya untuk bisa nyetop memberi riba kepada pihak bank ribawi. Namun apa yang dia dapatkan dari hasil rumah atau kendaraan statusnya halal. Karena ceritanya kayak gini. Kenapa kok bisa halal? Mungkin Anda masih bertanya ya, kok bisa halal itu gimana sih Pak? Ceritanya kayak gini. KPR maupun leasing itu sebenarnya kan ada dua akad ya. KPR maupun leasing itu sebenarnya ada dua akad. Pertama akad jual beli, yang kedua akad utang. Contoh sederhana. Di samping rumah saya ada sebuah lahan kosong. Saya tertarik untuk membelinya. Sudah? Lalu saya tanya kepada pemilik, Pak mau dilepas berapa? Dia bilang 300 juta. Saya nggak punya duit senilai 300 juta. Akhirnya saya menghubungi teman saya, namanya Mukidi. Wahai Mukidi, saya pinjam 300 juta. Baik, akhirnya Mukidi sangat baik hati kepada saya, dia ngasih uang pinjaman sebanyak 300 juta. Saya gunakan untuk beli tanah di sebelah rumah. Sudah? Lalu Mukidi bilang ke saya, nanti kalau kamu mengembalikan 300 juta plus 50 juta sebagai bunganya. Sehingga dia ngecas saya, minta ke saya tambahan berapa? 50 juta. 50 juta ini hukumnya apa? Riba atau bukan? Riba. Baik, pertanyaannya, tanah ini saya dapatkan dari mana? Tanah ini saya dapatkan dari mana? Dari akad jual beli dengan pemilik lahan. Uangnya saya dapatkan dari mana? Utang Mukidi. Tapi Mukidi mensyaratkan ada riba, ada bunganya. Paham ya? Baik. Rumah itu Anda beli dari developer, tapi uangnya Anda pinjam dari bank. Berarti rumah ini hasil apa? Hasil apa? Akad jual beli. Halal atau haram? Halal. Sebagaimana tanah tadi statusnya halal. Leasing juga sama. Skema leasing itu konsumen beli motor atau beli mobil, tapi dia nggak punya uang, dipinjemi sama pihak leasing, finance. Oke? Berarti hasil dari jual beli dapat kendaraan. Maka kendaraan itu adalah hasil dari akad jual beli. Tapi uangnya diperoleh dari hasil utang bagian finance, leasing dengan cara riba. Berarti kendaraan itu halal, rumah itu halal. Mafhum insyaallah. Cuman Anda telah berdosa riba dengan transaksi riba tadi. Baik, tanggung jawabnya gimana Pak? Selesaikan utang kamu dengan pihak leasing, dengan pihak bank. Tapi kalau bisa jangan bayar bunganya. Loh caranya gimana Pak? Bank yang nggak mau terima. Ya coba dikasih peringatan ke mereka. Saya datangi Mukidi. Wahai Pak Mukidi, ini saya ada uang 300 juta. Saya mau bayar utang. Mukidi nggak mau, pokoknya harus 350. Baik, saya sampaikan, wahai Pak Mukidi, 50 juta itu riba. Pak Mukidi harus bertakwa kepada Allah. Ittaqullah Pak Mukidi. Itu riba. Terus saya kasih dalil-dalilnya tentang masalah riba ya. Alhamdulillah diterima. Mukidi ketakutan, ya sudahlah bayar 300 juta saja. Alhamdulillah. Hah? Gimana? Sebaliknya maksudnya? Banknya yang ngancam kita ya? Ya. Nah, itu. Berarti ancaman Anda kurang kuat. Lu bener, ada teman saya yang kayak gitu. Jadi dia datang ke pihak bank untuk melunasi utang. Dia sampaikan, saya sudah bawa uang, siap untuk melunasi utang, tapi pokoknya saja saya nggak mau bayar bunganya. Pihak bank nggak mau, dia ceramah gitu, diingatkan.
Bapak tahu kalau pemakan riba masuk neraka? Ayatnya ini yang disebutkan. Masya Allah, ternyata diterima. Makanya perlu belajar berdalil ya. Jadi ustadz dulu baru bisa. Baik. Ada salah satu teman saya juga pernah cerita dia punya utangnya itu nggak sampai miliaran, katanya sih 750 juta. Tapi kewajiban yang harus dia bayarkan sampai 1,2 M. Akhirnya dia negosiasi. Nah, saat proses negosiasi itu dia nulis surat pengajuan ke Kanwil ya, dengan menyebutkan dalil bahwa praktek ini dalam keyakinan kami adalah riba. Dalilnya ini dijelaskan semua. Dan secara norma agama di negara kita ini nggak boleh. Karena di negara ini negara beragama dan itu dihargai. Agama itu cukup dihargai. Akhirnya setelah dipertimbangkan diterima. Sehingga dia membayar pokoknya saja 0 bunga. Masya Allah. Bisa dicoba ya. Masya Allah. Tapi ternyata juga yang sana pintar dalil ya Pak Ustadz. Baik, jadi bagi yang sudah bertransaksi riba, hasil leasing ataupun KPR, itu Anda berhak untuk memilikinya, tapi Anda perjuangkan gimana caranya untuk tidak bayar bunganya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nah, terima kasih Ustadz. Mungkin sedikit sudah terjawab ya. Mungkin beberapa pertanyaan juga dari jamaah yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, perkara dengan membersihkan harta dari riba gitu Ustadz ya. Nah, yang terakhir Ustadz, kalau cara taubatnya sendiri, kalau kita sudah berlepas dari riba, apakah perlu dengan taubat yang sebenarnya agar kita terhindar kembali dari riba ini Ustadz? Kalau kita berbicara taubat ya, taubat itu beda dengan konsekuensi taubat, dua hal yang berbeda. Solusi itu kaitannya dengan konsekuensi taubat. Kalau taubat secara umum yang namanya syarat taubat itu sama antara satu maksiat dengan maksiat yang lain. Intinya ada 3 hal yang harus dilakukan ketika orang itu taubat. Pertama, an-nadem. An-nademu, nadem, nun dal mim. An-nadem itu artinya apa, Pak? Menyesal. Dia merasa sedih telah melakukan perbuatan maksiat itu. Maka manusia yang dia bertobat dari maksiat, dia akan merasa sedih, merasa enggak nyaman dengan maksiat itu. Di saat dia sedih, kenapa saya melakukan maksiat ini, dia menyesal dan seterusnya, berarti dia sudah melakukan an-nadem. Dan Nabi SAW mengatakan an-nademu huwa taubah. Nadem itulah, penyesalan itulah hakikat dari taubat. Berarti kalau orang menyesal, yang bersangkutan ngaku salah atau tidak? Yang bersangkutan ngaku salah. Buktinya apa? Nyesel. Nah, makanya an-nadem itu berangkat dari mana? Paham kalau dia salah. Sehingga kalau dia nggak pernah ngaku salah, nggak bakalan menyesal. Tapi ketika dia ngaku salah, di saat itulah akan ada penyesalan. Udah? Yang kedua, al-iqla'. Iqla' hamzah, qaf, lam, alif, ain. Iqla'. Apa itu al-iqla'? Melepaskan diri dari maksiat tersebut. Sehingga ketika dia taubat dari riba, berarti di saat dia taubat, dia cut riba. Dia lepaskan riba. Kalau ada orang berbuat maksiat, mulutnya istighfar, tapi prakteknya belum dia lepas, hakikatnya dia belum taubat. Misalnya ya, ada orang yang lihat aurat di depannya, astagfirullah, itu loh, lihat tuh aurat dulu, lihat. Itu aurat itu dibuka kayak gitu. Ini sama dengan mulut mencela, mata menikmati. Mulutnya apa, Pak? Mencela, matanya menikmati. Nah, kalau kamu sudah tahu itu aurat yang nggak boleh dilihat, kamu istighfar, merem. Tapi saya nyetir ya, Pak. Ya dibalap. Biar dia di belakangmu. Jangan malah diikutin ya. Masya Allah. Baik. Karena tobat itu harus ada al-iqla. Yang ketiga adalah al-azm. Apa itu azm?
bertekad untuk tidak mengulangi. Sehingga kalau masih ada harapan dari seseorang, misalnya dia minta bantuan ke lembaga, Pak, saya punya masalah riba, Pak, bisa nggak bantu saya, Pak? Terus dibantu, tapi dalam hatinya nanti kalau udah beres ini saya mau ngambil lagi. Berarti sebenarnya dia belum azam, belum punya tekad untuk meninggalkan. Banyak orang berhenti maksiat saat Ramadan. Banyak orang berhenti maksiat saat Ramadan. Tempat hiburan saat Ramadan bukanya pas kapan? Menjelang buka puasa. Tempat hiburan waktu Ramadan apa, Pak? Tutup. Tapi pemiliknya dan para konsumennya, karyawannya sudah punya tekad nanti setelah Syawal balik lagi. Jadi sebenarnya dia tobat nggak? Tobat musiman. Tidak ada istilah kayak gitu. Ramadan tobat, Syawal balik maksiat, tidak ada seperti itu. Aslinya dia belum tobat karena dia masih punya keinginan untuk berbuat maksiat. Sehingga intinya kalau orang mau tobat dari riba, dia nyesel, dia lepaskan itu riba, dan yang ketiga tidak ada keinginan untuk mengulanginya. Wallahu a'lam. Allah. Nah, Ustaz, terima kasih kembali untuk mengingatkan Ustaz tentang taubat dari riba. Dan juga tadi sudah panjang lebar kita sampaikan bagaimana tentang riba itu sendiri, kemudian ancaman bagi diri sendiri dan keluarga, serta tentunya bagaimana cara membersihkan harta riba dan juga taubatnya. Selanjutnya Ustaz, mungkin sebelum nanti penutup ya, kita buka dulu untuk sesi tanya jawab di pagi hari ini. Kembali kami ingatkan untuk jamaah akhwat ataupun ikhwan juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0821 1937 5330. Dan juga untuk ikhwan secara khusus mungkin pertanyaan yang lebih rinci lagi kami persilakan bisa mengangkat tangan. Baik, siap pertanyaan pertama. Baik, mohon maaf ini di belakang Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dan ini kesempatan bagi Ustadz ya, fursah thayyibah, bisa bertemu dengan Ustadz di sini. Yang pertama mengenai masalah perbankan di tanah air. Bahwa perbankan di tanah air ini sudah jelas bahwa itu berdirinya berdasarkan undang-undang yang di bawah negara tersebut, dan mungkin perbankan di berbagai negara pun juga itu ada, dan hampir tidak mungkin di sebuah negara kalau tidak ada banknya di situ. Kemudian di negeri kita, di tanah air kita, perbankan itu ada dua kalau tidak salah. Pertama ada bank konvensional, yang kedua ada bank syariah. Dan bank syariah itu berdiri tahun 1992 waktu itu kalau tidak salah. Tahun 2000 bunga bank diresmikan sebagai ribawi seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, karena saya pun juga pernah baca dari buku Al-Ustadz bahwa pokok dari muamalah itu kan al-ibahah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pokok dalam bermuamalah itu adalah boleh-boleh saja. Boleh untuk inovasi dan sebagainya. Illa madalla dalilu ala nahyi, kecuali ada yang dilarang di situ. Ya, kalau tidak salah Ustadz juga menjelaskan hal-hal yang dilarang itu seperti riba, zolim, kizbun dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah bank konvensional itu ada di situ yang dibolehkan atau yang dihalalkan? Contoh seperti begini Ustadz, kalau kita mentransfer uang yang begitu banyak misalkan, biasanya fasilitas yang mudah dapat diakses oleh publik itu di bank konvensional, kayak seperti BCA sebagaimana kita ketahui lah. Kemudian dikaitkan dengan kaidah yang Ustadz tulis dalam buku Maqasidus Syariah itu Ustadz, bahwa al-aslu fil al-muamalah al-ibahah, bahwa pokok dalam bermuamalah itu boleh saja asal tidak ada ribanya di situ. Nah, untuk kegiatan transfer, kemudian untuk kegiatan gesek ATM atau hal-hal lain, atau misalkan menitipkan dana untuk pengamanan misalkan ya, karena memang dana itu banyak kalau dititipkan di bank. Apakah hal seperti itu juga tercela dan dilarang gitu ya? Kemudian bagaimana solusinya? Yang kedua, bank syariah.
permasalahan bank syariah ini kan sebagai solusi dari desakan masyarakat bahwa masyarakat merasa gerah dan tidak nyaman ketika bertransaksi dengan perbankan konvensional karena disitulah kesadaran umat barangkali karena ada riba dan lain sebagainya. Nah, kemudian bank syariah itu juga di bawah pengawasan DSN MUI, Dewan Syariat Nasional Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia. Kemudian di situ juga ada fatwa-fatwanya supaya tidak melenceng. Nah, untuk di perbankan syariat sekarang ini apakah bisa menjadi solusi gitu ya? Bisa menjadi solusi bagi umat agar umat itu terhindar, terutama umat Islam. Bagi umat agar umat itu terhindar dari transaksi-transaksi yang dicela atau yang dilarang, yang diharamkan seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga boleh satu lagi? Ya, Masya Allah. boleh. Pertanyaan yang ketiga mengenai masalah inflasi, Ustaz. Kita sadarilah bahwa yang namanya nilai mata uang kita ini adalah kertas ya. Mohon maaf, mata uang kita ini adalah kertas dan logam. Nah, kemudian di situ ada inflasi yang begitu tajam Ustaz. Dari hari ke hari ya, dulu kita pegang tahun 90 20 juta itu dapat mobil baru itu, tahun 90 itu. Tapi sekarang 20 juta dapat apa? Dapat bannya barangkali seperti itu. Nah, bagaimana kalau orang menyimpan dana tersebut ya atau menitipkan dana tersebut ya untuk beberapa waktu lalu terjadi inflasi di uang tersebut ya. Kan itu rugi. Ya, nilainya jadi berkurang seperti itu. Ya, kemudian bagaimana penitipan itu kalau misalkan kita memberi jasa menitipkan uang nih untuk pengamanan atau menitipkan emas untuk pengamanan, lalu kita memberi jasa karena yang namanya dititipkan, kemudian setelah itu orang yang menitipkannya berkewajiban, yang dititip itu berkewajiban untuk menjaganya, seperti itu, untuk menjaganya. Bagaimana kalau kita, apakah boleh gitu kita misalkan memberikan jasa penitipan harta tersebut? Nah, sebagaimana kita ketahui kan Ustadz, mohon maaf nih, dulu Rasul juga sebagai substansinya adalah bank itu, karena sebagai penitipan barang-barang berharga dari Rasulullah SAW, dari umat ke Rasulullah SAW. Kalau tidak salah saya dapat baca di sejarah, di sirah, bahwa Nabi SAW itu hijrahnya itu terakhir, karena Nabi diantaranya mengurusi urusan titipan itu. Titipan-titipan umat yang nitip kepada Nabi SAW, kemudian diserah-serahkan atau diberi-berikan dan seterusnya. Itu barangkali Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Masya Allah. Baik. Ini 1 jam lagi berarti. Sekarang jam 10:30 ya. Mohon izin saja. Kita mau bahas beberapa kasus yang tadi beliau sampaikan. Jadi kalau boleh saya menyampaikan sedikit peta kajian kita. Apa yang tadi kita sampaikan sifatnya baru pengantar tentang riba. Kita belum menyentuh tentang produk-produk perbankan, belum menyentuh berkaitan dengan masalah regulasi dan beberapa kasus yang tadi disampaikan. Oleh karena itu dasarnya dulu sebelum kita belajar masalah regulasi, produk perbankan dan seterusnya adalah paham tentang riba itu apa. Turunannya bagaimana, macam-macamnya seperti apa. Dan tadi belum kita singgung, karena kita langsung pada fokus terkait masalah bagaimana solusi dan taubatnya. Terutama terkait keluarga kita. Riba dalam keluarga itu kan kisarannya kan produk KPR atau leasing. Karena itu yang paling sering bersinggungan dengan keluarga kaum muslimin. Selanjutnya kalau kita berbicara tentang masalah produk bank. Pertama kita bahas dulu mengenai kondisi di negara kita. Banyak orang yang putus asa seperti ini. Percuma saja kita gembar-gembor anti riba, bahas masalah riba, karena transaksi riba itu sendiri di negara kita mendapatkan regulasi dari pemerintah, sehingga kita tidak mungkin bisa membersihkannya. Baik, maka kita bisa kasih jawaban. Kalaupun ada banyak maksiat di lingkungan kamu, apakah berarti kau boleh ikut serta di dalamnya atau berusaha untuk menyelamatkan diri sebisanya meskipun tidak bisa membersihkan yang lain? Jawabannya tentu kita akan melakukan yang kedua.
Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di kota Mekah. Selama 13 tahun beliau bertahan di sana, sementara kota Mekah penuh dengan kesyirikan, penuh dengan aneka kemaksiatan. Praktek maksiat ada di mana-mana. Dan beliau tinggal di situ selama berapa lama? 13 tahun. Kenapa enggak pindah? Enggak ada perintah dari Allah. Nabi itu tidak boleh meninggalkan tempat dakwahnya sebelum ada perintah. Siapa Nabi yang sudah meninggalkan tempat dakwahnya sebelum ada perintah? Yunus alaihissalam. Sampai Nabi Muhammad SAW dikasih peringatan, wala takun kasahibil huti idnada wa huwa makdhum. Kamu jangan tiru sahibul hut yang ditelan ikan itu. Kamu jangan tiru orang yang ditelan ikan. Siapa? Nabi Yunus. Bahasa lainnya, kamu jangan tiru Yunus. Idnada wa huwa makdhum, ketika dia berdakwah tapi dalam posisi emosi. Lalu dia meninggalkan kampung halamannya sebelum ada perintah. Karena itu di ayat yang lain Allah mengatakan, wa inna yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun. Yunus itu termasuk rasul. Ingatlah ketika idh abaqa, ketika dia abaqa. Abaqa itu artinya apa? Melarikan diri. Ada istilah budak abik. Budak abik itu budak yang melarikan diri. Karena beliau meninggalkan tempat dakwah sebelum ada perintah. Nabi Musa alaihissalam berdakwah di Mesir, dan yang menjadi pemimpin kota Mesir siapa? Raja Fir'aun, manusia paling durhaka di muka bumi. Maka bisa jadi ada orang soleh tinggal di sebuah negara rusak. Bisa jadi ada orang baik, tapi dia tinggal di sebuah lingkungan yang penuh dengan maksiat. Itu tidak akan menodai yang bersangkutan. Saya pernah dapat WA dari salah satu jamaah yang saya nggak kenal beliau, cuman beliau tiba-tiba WA saya terus menyampaikan sebuah pernyataan. Kita tidak akan mungkin bisa jadi muslim yang kafah selama kita hidup di negeri yang undang-undangnya belum islami. Maka saya sampaikan, Nabi Musa itu hidup di daerah yang pemimpinnya Fir'aun, minta disembah dan ngaku Tuhan. Nabi Muhammad SAW hidup selama 13 tahun di sebuah lingkungan yang penuh dengan kesyirikan. Apakah kita boleh mengatakan Nabi Musa bukan muslim yang kafah? Fir'aun atau Nabi Muhammad SAW bukan muslim yang kafah? Demikian pula para nabi yang lain. Nabi Lut juga demikian. Nabi Ibrahim pernah hidup di bawah kepemimpinan Namrud dan seterusnya. Maka bedakan antara lingkungan dengan pribadi. Kita belajar untuk memperbaiki pribadi sambil berusaha memperbaiki lingkungan. Begitu ya. Sehingga kalaupun misalnya lingkungan tetap ada maksiat, ya di luar kemampuan kita. Kita tidak akan bisa membersihkan lingkungan tanpa aurat yang tercecer di mana-mana. Bisa nggak misalnya Tasikmalaya bebas aurat di luar rumah? Tasikmalaya wajib hijab. Kota santri kan? Iya kan? Bisa nggak seperti itu, Pak? Ada nggak di Tasik yang nggak pakai jilbab? Banyak atau sedikit? Banyak. Yang banyak itu santri mana itu? Subhanallah. Walaupun misalnya usaha yang dilakukan oleh para tokoh agama, pendidikan-pendidikan agama tersebar di banyak tempat, tapi maksiat nggak bisa hilang. Karena manusia ini beragam. Oleh karena itu kita belajar untuk tanggung jawab pada pribadi dan semampu kita memberi pengaruh kepada yang lain. Nah, selanjutnya keberadaan lembaga ribawi yang ada di negara kita ini mungkin lebih tua daripada kita. Sehingga kalau kemudian kita punya prinsip saya akan hilangkan semuanya, kayaknya mustahil. Nunggu Anda jadi presiden, tapi juga mustahil. Kira-kira mungkin nggak beliau ini jadi presiden? Mungkin nggak? Masya Allah. Jadi di saat orang misalnya punya cita-cita saya mau hilangkan semuanya, kayaknya mustahil. Lah terus gimana? Berarti sekarang kita berada di posisi
kamu ada di lingkungan yang sumber maksiat itu ada. Nah, terus kita muncul pertanyaan, saya berinteraksi dengan sumber maksiat ini. Pertanyaannya adalah, interaksi yang kayak gimana yang boleh dilakukan? Bermuamalah dengan non-muslim boleh nggak? Boleh. Dalilnya apa? Nabi SAW bermuamalah dengan Yahudi. Demikian pula para sahabat. Walaupun Yahudi itu pemakan riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Salah satu di antara kebiasaan Yahudi adalah mengambil riba. Wa qadnuhu anhu, padahal mereka sudah dilarang. Sehingga mereka pemakan riba. Tapi Rasulullah SAW bertransaksi dengan Yahudi untuk bagian yang mubah, yang boleh ketika bertransaksi dengan Yahudi. Nah, selanjutnya, kalau kita bermuamalah dengan bank di area yang boleh, itu contohnya apa? Intinya semua interaksi yang tidak ada ribanya. Contoh, transfer uang, ada ribanya nggak Pak di situ Pak? Kalau sifatnya hanya lalu lintas uang, tidak ada ribanya. Sehingga pemindahan buku dari rekening A ke rekening B tanpa ada biaya administrasi, gratis. Ada ribanya? Nggak ada. Terus clearing ke rekening yang berbeda, rekening bank yang berbeda. Ini bank X, ini bank Y. Transfer, oh ada biaya admin, itu jasa. Bank punya hak untuk minta jasa. Payment gateway itu mahal. Payment gateway itu mahal. Saya punya teman yang punya usaha payment gateway. Jadi dia menyiapkan jalur lalu lintas uang. Ini dibayar ke sana, dibayar ke sini. Dia punya sistem menyiapkan itu. Dan pendapatannya lumayan. Nah, kliennya siapa? Yaitu lembaga-lembaga keuangan yang dia bisa punya layanan lalu lintas uang. Insya Allah jika sebatas untuk lalu lintas, maka Bapak ngirim pakai bank, ngirim lewat kurir, Bapak titip teman tolong antarkan ke sana, kan sama saja. Hakikatnya apa? Sama. Sehingga dalam hal ini wallahu alam, insya Allah kalau pertanyaannya berkaitan dengan transaksi mubah di bank konven, salah satunya adalah transaksi lalu lintas uang. Kemudian muncul yang kedua, yang ATM. Yang ATM ini gimana? ATM itu alat untuk apa ATM? Narik atau store, transfer. Al-ifa atau istifa. Kurang lebih kan fungsi ATM adalah lil ifa wal istifa. Transaksi kita dengan ATM ini gimana? Ya selama itu nggak ada praktek riba, silahkan. Yang ada praktek ribanya misalnya, saya mau bayar cicilan. Cicilan itu rumusnya apa? Cicilan sama dengan pokok plus bunga. Ini beda ini. Anda ketika bayar cicilan mau pakai ATM, mau internet banking, mau apapun dilarang. Karena Anda membayar bunga. Tapi kalau narik tunai, saya punya uang di situ, saya tarik tunai. Hukumnya boleh. Ada satu kasus di masa silam. Namanya suftajah. Suftajah. Ceritanya kayak gini. Saya memberikan utang kepada si A. Bapak namanya siapa? Ya. Fahri. Pak Fahri, saya mau safar ke Surabaya. Dulu tidak ada kendaraan yang aman, adanya bis kota yang atau bis-bis daerah yang mungkin antar kota itu cukup banyak pencopet. Maka saya minta ke Pak Fahri, Mas Fahri kan punya keluarga di Surabaya, bisa nggak kontak keluarga di Surabaya, nanti ngasih uang sejumlah uang ini. Oh bisa. Lalu saya kasihkan ke Mas Fahri, Mas tau AA ya, AA ya. Saya kasihkan ke A Fahri, ini A 10 juta. Tolong hubungi
saudara Anda di Surabaya. Nanti saya akan datang ke sana untuk narik 10 juta. Nah, beliau langsung hubungi saudara di Surabaya. Ya, namanya Abdul. Dul, ada nggak uang 10 juta? Nganggur? Ada. Baik. Nanti kamu akan didatangi oleh si A. Dia mau ngambil uang 10 juta. Dia titip uang ke saya senilai 10 juta. Paham sini kasusnya? Baik. Saya serahkan ke beliau 10 juta. Sudah, 10 juta jadi hak beliau. Berangkatlah saya ke Surabaya tanpa bawa apa-apa. Ya cukup uang saku saja. Sampai di Surabaya, saya datang ke Abdul sesuai alamat yang ditunjuk. Saya ngambil 10 juta. Di zaman sahabat ini sudah banyak. Orang nitip uang ke temannya di Mekah untuk diambil di Irak. Nitip uang di Irak, diambil di Madinah. Cara untuk aman seperti itu. Nah, di perjalanan yang harus melintasi padang pasir kan beresiko kalau bawa duit. Maka mereka melakukan yang namanya suftajah. Dan suftajah ini difatwakan boleh seperti fatwanya Ibnu Abbas dan yang lainnya. Paham ya? Sehingga saya naruh duit di bank di Jogja. Udah. Sampai di Tasik, bank di Jogja itu menyampaikan, setiap kali nanti ada logo ini, silakan kamu datang, dah. Masukkan kartu, baca bismillah, pencet, keluar duit. Itu kan sama dengan model suftajah tadi ya. Sama enggak? Kurang lebih sama. Kamu bisa menagih di semua jaringan kami. Itu kurang lebih seperti itu suftajah. Maka insya Allah kalau sebatas penarikan ATM hukumnya boleh. Kemarin sempat ada video ya. Orang yang bilang dia mengharamkan riba tapi pakai ATM. Loh, so what? Boleh so what? Apa masalahnya? Karena kami bicara riba itu bukan asal-asalan. Terus bukan pukul rata, salah semua bukan. Kita tetap menilai mubah. Riba kita sebut riba, yang mubah kita nilai mubah. Walaupun yang punya perusahaan riba. Sama sebagaimana ketika kita bertransaksi dengan non-muslim. Sehingga perusahaan riba ini punya beberapa layanan yang mubah, boleh kita pakai. Insyaallah bisa dipahami ya? Baik. Kemudian yang ketiga terkait bank syariah. Kalau bank syariah gimana? Walhamdulillah bank syariah ini sudah menjadi satu terobosan yang baik bagi masyarakat, sehingga setidaknya nuansa layanannya sudah nuansa yang lebih islami ya. Pakai jilbab ya. Karyawan bank syariah yang pakai rok mini kan tidak ada ya? Ada? Tidak ada. Sehingga nuansanya lebih nuansa islami. Walhamdulillah disapa dengan salam ya. Boleh dijawab enggak? Boleh? Ya wajib. Menjawab salam dari muslimah kan sebagaimana muslim. Tayyib. Sehingga Anda diberi suasana yang lebih baik. Cuman kan bukan itu intinya. Terus bagaimana dengan transaksinya? Ada bagian yang mubah sebagaimana ada bagian yang bermasalah. Dan itu diakui sendiri oleh mereka. Kalau yang saya pahami, bank syariah itu bukan di bawah pengawasan DSN ya, tapi lebih tepatnya di bawah pengawasan DPS. Mereka punya Dewan Pengawas Syariah. Kalau DSN itu menerbitkan fatwa atas pesanan dari bank. Jadi dulu bank ini awal mulanya kan kalau nggak salah muamalat ya. Awal mulanya muamalat. Beberapa praktisi ekonomi syariah yang dulu terlahir melalui muamalat, kemudian muncul beberapa bank hijrah ya, dari konven, kemudian dikasih tambahan syariah, ada BSM, ada BNI syariah dan seterusnya. Mereka kemudian merumuskan produk-produk bank seperti apa yang diperbolehkan. Nah, hasil dari rumusan itu dikirim ke DSN. Kami butuh fatwa untuk murabahah, kami butuh fatwa untuk mudoroba, kami butuh fatwa untuk ijarah muntahiyah bitamlik, kami butuh fatwa untuk MMQ, musyarakah mutanakisah, kami butuh fatwa ini dan seterusnya. Dikirimlah ke MUI.
Kemudian MUI membuat satu badan khusus namanya DSN. Dewan Syariah Nasional ini kemudian secara intens membahas semua pesanan-pesanan tadi. Ini yang ideal kayak gimana, bolehnya seperti apa, yang perlu diwaspadai kayak apa. Sehingga terbitlah banyak sekali fatwa yang itu jadi acuan di dunia perbankan. Baik, sebenarnya fatwa ini meskipun ada sebagian dari teman-teman yang berusaha untuk meneliti, kadang beberapa kaedahnya saling bertentangan, ya tetap menghormati DSN. Namanya juga manusia, ijtihad kadang benar kadang salah ya. Tapi ternyata tidak semuanya dipraktekkan di lembaga bank syariah 100%. Saya pernah membaca satu tulisan Dr. Erwandi. Beliau membandingkan antara fatwa DSN dengan realita di bank. Beda. Prakteknya beda. Waktu itu kalau nggak salah produk cicil emas atau gade emas, antara dua itu saya agak lupa. Tapi intinya antara fatwa DSN dengan realita yang dipraktekkan di bank beda. Nah ternyata saya sempat menjumpai kondisi realnya, yaitu cicil emas. Orang bank syariah selalu mengatakan kami ada fatwa DSN yang bolehkan. Baik, dan saya sudah pernah bedah fatwa DSN itu. Mungkin Anda bisa lihat halal haram jual beli emas di ANB Channel. Itu saya bedah fatwa DSN itu. Jadi DSN membolehkan jual beli emas secara nyicil. Tapi ada peringatan di bagian bawah bahwa tidak diperbolehkan emas yang diagunkan oleh pihak bank ditransaksikan ke orang lain. Jadi contohnya kayak gini ya. Saya datang ke bank mau beli emas 10 gram dengan cara nyicil. 10 gram harga berapa sekarang? 15 juta. Kurang lebih 15 juta ya. Baik. Saya baru punya 5 juta. Maka saya beli emas ini senilai 5 juta. Emas kan belum diserahkan. Kenapa? Belum lunas. Maka emas masih dipegang oleh bank. Sebagai apa? Jaminan. Karena saya belum boleh memiliki, belum boleh membawa sebelum lunas. Saya baru bayar 5 juta. Pertanyaannya, bank sedia emas 10 gram itu berapa keping? Sementara nasabah yang dilayani bisa jadi ratusan. Di Jakarta itu bisa ratusan. Dan dia nggak mungkin menyediakan kepingan emas sejumlah nasabah, itu nggak mungkin. Karena bank tidak diperbolehkan nyetok emas secara regulasi. Sehingga satu keping ini bisa melayani sekian puluh nasabah. Itu pelanggaran di fatwa DSN. Nah, sehingga ketika mereka ditanya, ini kan tidak boleh jual beli emas nyicil. Oh, ini sudah ada fatwa DSN. Betul, sudah ada fatwa. Praktekmu menyalahi fatwa. Itu salah satu di antara contoh yang ya mungkin bisa kita sebut gak konsisten dengan fatwa DSN. Baik. Sehingga mereka sendiri mengakui, ya, kami memang sadar bahwa tidak semuanya 100% syariah. Saya kenal akrab dengan beberapa pimpinan cabang bank syariah yang ada di Jogja, dan sebagian kadang datang ke tempat kami ya, hanya sebatas untuk tanya-tanya masalah muamalah. Tapi beliau pimpinan cabang bank syariah. Dan mereka sendiri mengakui tidak 100% syariah. Dan pengakuan akbaru syahid. Pengakuan adalah bukti paling kuat. Karena yang bersangkutan tahu di dalamnya. Intinya begini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memandang kita agak sedikit skeptis gitu ya. Ini terlalu menyalahkan, terlalu memvonis dan seterusnya. Kita enggak demikian. Kami pingin bahas itu secara ilmiah. Sisi mana terlarangnya. Kalau emang masih ada benarnya, kita pertahankan. Produk wadiah itu selalu saya sarankan. Jadi kalau ada orang tanya, di bank mana saya bisa nyimpen uang? Bapak datang ke bank syariah, ambil produk wadiah. Itu insya Allah 100% gak ada riba.
duit Bapak tidak bertambah, dan Anda tetap bisa memanfaatkan layanan bank. Makanya kalau bicara masalah keamanan ya, saya kalau naruh duit di rumah itu nggak aman. Nggak aman sebabnya apa? Nggak tahu, itu ada ancaman. Yang mengancam itu siapa? Teman tidurnya ternyata, Masya Allah. Ya, Ustaz. Makanya ada ungkapan bagi para suami, yang namanya uang harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan betul Pak. Ya. Ancaman keselamatan uang Bapak itu siapa Pak? Istrinya. Masya Allah. Baik, saya tidak cerita pengalaman beliau ya, ini pengalaman kita semua ya. Jadi ada banyak orang yang merasa saya naruh duit di rumah itu tidak aman misalnya. Mungkin ada maling atau apa. Boleh nggak Pak saya taruh di bank untuk keamanan? Alasan itu boleh. Tapi selama masih ada solusi yang syar'i, Anda tidak boleh naruh di riba. Baik, saya taruh di bank syariah, wadiah. Nah, kita punya masalah tambahan. Apa? Ternyata tidak semua fiturnya disediakan. Saya mau bertransaksi bayar-bayar ini, sering error atau enggak bisa. Karena ternyata tidak ada layanan itu. Adanya di bank konven. Baik, berarti Anda punya rekening konven, sifatnya hanya untuk layanan itu saja. Bapak transfer ke bank konven secukupnya, kemudian gunakan untuk layanan itu. Selesai ya? Jadinya di bank konven kita manfaatkan untuk bagian yang mubah. Untuk penyimpanan Anda taruh di tempat yang aman. Tempat yang paling aman untuk nyimpan harta adalah simpan hartamu di langit. Sepakat ya? Masya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustadz untuk jawabannya. Mungkin juga sudah menjawab ya beberapa pertanyaan kita semua. Baik, selanjutnya kita coba bacakan terlebih dahulu karena juga banyak pertanyaan yang masuk dari akhwat ya, ganti-gantian ini. Pertanyaan pertama Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, mohon solusinya. Bagaimana jika terlanjur mengambil rumah jalur riba dari bank? Apakah sebaiknya ditinggalkan begitu saja karena sudah memang kurang mampu membayar Ustadz dalam mencicil atau over kredit? Qadarullah kepala keluarga terkena PHK massal. Jazakumullahu khairan Ustadz. Allahu yubarik. Baik, semoga Allah memberikan solusi ekonomi untuk keluarga yang bersangkutan. Barangkali kepala keluarga yang di PHK tadi segera mendapatkan ganti pekerjaan yang lebih baik ya. Jalan pintas untuk sukses adalah politik. Masya Allah. Nyalek Pak. Tayyib, sekarang kita berbicara tentang rumah ini ya. Terus rumah ini gimana? Saya sudah nggak sanggup bayar. Kalau Anda sudah tidak sanggup bayar, bisa nggak rumah ini Anda jual ke orang lain dengan nilai yang tentu saja mungkin lebih rendah dari yang pernah Anda bayarkan, atau dengan pembayaran tunai sehingga Anda tetap nanti bisa nutupi cicilan. Kalau itu bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, Pak saya sudah tawarkan selama bertahun-tahun, sudah 2 tahun nggak ada yang berminat. Ya sudah, Anda terus terang saja ke pihak bank, sampaikan sudah nggak mampu, sampaikan kondisi kepala keluarga Anda, suami Anda bahwa sudah di PHK dan seterusnya. Biasanya bank akan memberikan solusi. Minimal dilelang. Dilelang ya. Nah, berarti kehilangan dong Pak. Lah gimana lagi? Sebab rumah ini kan Anda belum lunas, Anda masih punya utang. Kewajiban orang yang utang itu apa? Bayar. Kalau nggak punya uang, ya berarti dia harus siap melepas properti yang dia punya. Kalau properti satu-satunya yang bernilai adalah rumah itu, karena nilai utangnya cukup tinggi, ya maka Anda silahkan melepas properti rumah itu sebisanya. Kalau nggak bisa dilepas sendiri, bisa kemudian minta bantuan bank untuk melakukan lelang. Wallahu a'lam. Insyaallah. Nah, Ustaz, terima kasih. Baik, satu pertanyaan dari jamaah di belakang. Maaf tadi di ke belakang. Ya, terus. Ya. Sampai di mana? Baik, silakan Pak. Oh, Masya Allah.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, perkenalkan nama saya Muhammad Gingin. Kebetulan saya advokat di kantor hukum dan aktif membantu organisasi anti riba yang di Kabupaten Tasik itu adalah Si Mengaparna Bebas Riba, dan untuk yang di Kota Tasik adalah Usahaku Bebas Riba. Usahaku Bebas riba. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan kebetulan ketika kita coba bantu nasabah-nasabah yang kadung bertransaksi riba tapi masih mampu secara cicilan, namun untuk melunasi tidak mampu. Nah, beliau-beliau itu merasa kebingungan. Ketika mau bayar angsurannya berarti bayar bunga, tetap dosa gitu. Dan kalaupun misalkan tidak bayar angsuran, mereka itu harus menghadapi konsekuensi, berarti berurusan hukum dengan pihak perbankan, walaupun sebetulnya masih bisa dibantu untuk melakukan penyelesaian. Nah, apakah ketika pada kondisi seperti itu si nasabah itu harus melanjutkan mengangsur ketika sudah tahu bahwa itu haram, atau memang sebisa mungkin yang tadi dijelaskan oleh Ustadz berusaha untuk menghentikan membayar bunganya saja dengan menyatakan ke bank, saya bersedia mencicil pokoknya saja. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya bank itu bersedia untuk melepas hanya pokoknya saja kalau dia menggunakan metode cut off. Jadi langsung ditutupi sekaligus. Kurang lebih metodenya seperti ini. Itu kan pasti nanti akan butuh waktu yang panjang ya. Bank itu paling alergi ketika ada NPL ya, non performance loan. Ada utang yang gagal tarik. Karena itu akan memperburuk citra bank. Sehingga bagi BI yang menilai tingkat kesehatan bank, semakin banyak bank yang NPL-nya itu tinggi, semakin tinggi nilai NPL-nya bank itu punya citra yang buruk. Maka mereka nggak suka dengan keberadaan nasabah yang gagal bayar dan seterusnya. Sehingga caranya begini ya, yang pernah disampaikan dari teman-teman ke saya, tetap nyicil tapi nilainya tidak signifikan. Misalnya nyicil 10.000, 20.000. Itu membuktikan bahwa saya masih punya iktikat untuk melunasi. Saya tidak ngemplang, saya tidak lari, saya tidak menipu, saya tetap nyicil. Cuman saya nggak sanggup untuk membayar cicilan sesuai yang diminta. Makanya saya nyicil dengan nilai yang kecil. Nah, bagi bank nilai tidak signifikan ini kan tidak akan mengubah status NPL tadi. Dan ini mungkin itu butuh waktu 6 bulan, sekian bulan. Tapi nasabah akan menghadapi tekanan yang serius. Sehingga nanti dikejar terus. Bahkan kadang debt kolektornya itu, si penagih bisa jadi tidur siang di rumah Anda. Ditungguin itu. Nanti teman saya ini ditungguin. Dia tidur di situ, bahkan sudah malam itu nggak pulang-pulang. Ayo loh Pak, kasih saya Pak. Pokoknya berapapun Bapak kasih. Dia nggak bakalan pulang kalau nggak dibayar. Cuman jangan bayar ke debt collector, rugi. Anda bayarnya ke tempat yang resmi. Nah, di masa tarik ulur seperti itu, ketika posisi nasabah cukup kuat, bank akan turun tensi. Udahlah, daripada merawat NPL yang kayak gini, udah di AC saja pengajuan dia untuk keringanan, minta diskon sekian atau minta dibayarkan pokoknya saja. Anda tidak disebut kriminal selama masih punya iktikat untuk bayar. Tapi kalau sudah ngemplang sama sekali, ngilang, itu bisa jadi masuk ke ranah kriminal. Tapi kalau masih ada keinginan untuk bayar, cuman tawar-menawar untuk hanya bayar pokoknya saja, insya Allah biasanya masih ada peluang untuk berhasil. Jadi mohon mungkin bapak dan teman-teman yang paham hukum, barangkali bisa didampingi yang seperti ini. Dan kita berharap kaum muslimin bisa terlepas dari jerat-jerat riba. Dan sekiranya Anda punya dana-dana riba di rekening ya, lalu dikumpulin, terus nanti dipakai untuk bantu orang-orang yang terjerat riba. Setelah tawar menawar ternyata bunganya nggak bisa diturunin.
nggak bisa dihilangin, bisanya diturunin. Dari yang sebelumnya misalnya bunganya 100 juta, sekarang tinggal 20 juta. Udah Pak, 20 juta ini sudah ketok palu, udah nggak bisa ditawar. Nah 20 juta bisa dibayari dengan pakai dana-dana riba dari teman-teman yang lain yang turut bantu. Itu sebagai saran saja ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz kembali untuk jawabannya dan pencerahannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz di siang hari ini kita bacakan. Baik, bismillah Ustadz Afwan, kalau dengan hukum investasi saham atau kripto bagaimana Ustadz? Masya Allah, di sini ada pemain kripto. Ya, ini masalah baru dalam muamalah. Jadi ada banyak sekali tren remaja atau teman-teman yang baru pemula, yang baru lulus kuliah, kemudian baru berkeluarga, yang mereka pingin kaya dengan cara instan. Cuman di depan laptop atau hanya dengan memegang satu HP, sudah dia pingin kaya dengan cara itu, bermain uang di situ. Ada yang bentuknya model kripto, forex, kemudian future contract, dan beberapa transaksi uang yang sebenarnya gorornya sangat tinggi. Gorornya sangat tinggi. Pertama begini, kripto itu bukan uang. Saya bisa memastikan demikian. Karena untuk bisa disebut uang syaratnya ada 3. Syekh Abdullah bin Mani, salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama, menyebutkan untuk bisa disebut uang, para ahli ekonomi menyebutkan ada 3 syarat. Pertama, uang itu harus bisa jadi alat tukar. Yang kedua, uang itu harus bisa jadi alat untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga, uang itu harus punya standar nilai, bisa dijadikan sebagai alat ukur harga. Sudah? Kalau 3 ini ada, maka dia bisa disebut uang. Baik, Anda kalau saya tanya, ini harganya berapa? Bisa nyebut nggak? Bisa, berapa? 3.000. Angka 3.000 itu apa? Standar nilai, standar harga. Sehingga barang kita bisa sebut. Kalau kayak gini harganya berapa kira-kira? Gelas ini harganya berapa? Anda bisa nyebut, oh kurang lebih 5.000 atau 10.000. Sudah, angka itu adalah uang. Karena dia bisa jadi standar harga. Paham ya? Karena dia bisa jadi standar harga, maka tidak boleh nilai volatilitasnya tinggi. Jadi tidak boleh gini-gini, enggak boleh. Kalau uang begini-begini Pak, naik turunnya enggak karuan, ini enggak jelas nanti. Hari ini 3.000, kemarin 2,5, besok bisa jadi 4.000. Apa-apaan ini? Jadinya enggak jelas. Anda tahu ini 3.000 sejak kapan? Coba diingat-ingat, sejak tahun berapa ini harganya 3.000? 3 tahun yang lalu 3.000? 3 tahun yang lalu? Mungkin ya di sekitar 3.000. Apakah besok ini akan berubah jadi 3,5? Tidak, tetap 3.000. Karena rupiah sebagaimana uang yang lain, dia dilindungi oleh negara sehingga cenderung lebih stabil. Kalaupun ada fluktuatifnya kecil. Dah? Kripto kayak apa Pak? Begini Pak. Coba Anda lihat misalnya Bitcoin ya. Saya coba cek, Anda mungkin bisa googling ya. Berapa harga 1 Bitcoin? 1 BTC 2 IDR. Ya. 1 Bitcoin atau 2 USD aja. 1 Bitcoin 2 USD. Nah. Sekarang 1 Bitcoin itu salah ini USD ya, atau itu 82.000 USD dengan mohon maaf saya pinjam ya. Ya, misalnya dengan kurva seperti ini. Wah, naik turunnya kayak gini, Pak. Ini transaksi 1 hari, one day. Sehingga selisih menit itu sudah berubah. Sekarang saya coba cek ya, tuh IDR aja ke rupiah.
Ya. Oh, kok enggak ada tadi grafiknya? Ya, tulisi grafik gitu. Itu IDR. Nah, ini ya, misalnya ini. Ini sekarang di angka 1 Bitcoin 1,39 M. Nah, itu sekarang jam berapa? Ini laporan jam 11.03. Jam 21.31 tadi malam ya. Jam setengah 10 tadi malam atau setengah 10 tadi malam itu turun harganya di 1,374, sekarang 1,39, selisihnya 200 juta. Berapa jam dari tadi malam setengah 10 sampai sekarang? Selisihnya 200 juta. Kayak gitu kalau jadi uang gimana, Pak? Ibarat misalnya sebuah uang ya, sekarang ini 3.000, 2 jam berikutnya 3.200, 3 jam berikutnya 2.800, naik turun kayak gini. Maka Bitcoin bukan uang. Bitcoin itu bukan uang. Sudah? Terus kalau itu bukan uang, kok ditransaksikan? Hendak tahu ngapain mereka transaksi Bitcoin. Orang naruh uang dikonversi ke Bitcoin, ditunggu naik turun. Oh lagi naik, tarik, dijual, untung sekian puluh ribu, sekian puluh juta. Lagi turun, beli lagi, terus kayak gitu. Apa ini Pak kira-kira Pak? Hah? Kalau lagi turun pasang uang, lagi naik tarik, untung. Tarik jadi tarik ulur gitu kan? Apa jadinya ini? Hah? Kadang uangnya bertambah, kadang uangnya berkurang. Dan dominan kurang. Tahun 2019 ya, saya ketemu Ustadz Irwandi, sempat tanya kepada beliau, bagaimana kondisi Bitcoin. Terus beliau sampaikan ada kurang lebih 1, sekian triliun uang orang Indonesia hilang gara-gara kripto. Kok bisa hilang Pak? Ya itu dia modal rupiah sekian ratus juta, main di kripto, tiba-tiba hilang nilai. Kayak gitu dijadikan sebagai sumber pendapatan? Jangan. Makanya remaja pemuda zaman sekarang jadi kurang pinter berkarya gara-gara sibuk main HP, kripto, forex. Mereka ingin kaya instan seperti ini. Nah, beda dengan gaya kalau kita ngukur urusan dunia kan boleh pakai orang kafir ya. Misalnya orang Cina yang mereka lebih kreatif membuat produk tertentu. Kamu kalau pengen dapat duit ya produk apa yang bisa kau jual? Lebih kreatif. Jangan cuma main di dunia keuangan, gak kreatif itu. Gak kreatif. Jadi buatlah produk yang kira-kira bisa laku di pasaran, berarti Anda akan bisa menaikkan nilai dari produksi yang ada di negara kita. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih kembali untuk pencerahan dan penjelasannya Ustadz. Sebelum kita tutup, barangkali ada sedikit nasihat kembali ataupun juga kesimpulan dari materi kita Ustadz, silahkan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang bagaimana kondisi akhir zaman. Kata beliau, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di mana umat manusia itu tidak peduli lagi dari mana dia mengambil harta. Dan bisa jadi sekaranglah zamannya. Dan Anda butuh perjuangan untuk tidak terlibat dalam aktivitas maksiat, muamalah dan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Kan ini tersebar di mana-mana. Oleh karena itu upaya yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita perlu banyak belajar. Dengan mengenal kita jadi tahu batasan. Yang kedua, Anda bergabung, merapat dengan mereka yang masih peduli halal haram. Mikir halal haram itu belakangan akan hilang.
Sehingga orang sudah tidak lagi peduli dengan halal haram, sampai ada ungkapan hari gini masih nyari yang halal, nyari yang haram aja susah. Kenapa? Seolah-olah motivasi udahlah nggak usah mikir halal haram. Jadi muslim itu yang gampang saja, jangan repot. Seolah-olah orang mendekat ke syariat disebut merepotkan diri sendiri. Padahal dia pingin untuk mengamalkan syariatnya. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah ngasih hidayah kepada kita dan kaum muslimin yang lain. Dan Anda ajak teman-teman yang lain, ayo bergabung untuk belajar masalah muamalah atau belajar fikih-fikih yang lainnya, biar kita masih punya kepedulian terhadap masalah halal haram. Yang itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman orang sudah tidak lagi peduli. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan dari setiap usaha halal yang kita lakukan dalam mencari nafkah, dan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kembali kepada Ustadz kita, Ustadz Amin Nurbait ST BA, yang telah menyampaikan dari tema kita di pagi hari ini, keluarga bahagia tanpa riga. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz bisa kita amalkan, baik menghindari keluarga kita dari hal-hal ribawi dan terus belajar dalam agama kita. Kita tutup majelis kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik walhidayah. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.